Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan Ibu Dian. Hari ini kita akan belajar pola bilangan dengan submateri, barisan, dan deret geometri. Ini untuk kelas 8 ya. Baiklah, sebelum mulai untuk belajar, jangan lupa berdoa, serta siapkan buku dan alat tulis kalian. Apa sih yang didapat setelah menonton video ini? Yang pertama, kita akan mengerti apa yang dimaksud barisan dan deret geometri. Yang kedua, kita akan mengenal istilah-istilah pada barisan dan deret geometri. Yang ketiga, kita bisa menentukan suku ke N barisan geometri. Yang keempat, kita bisa menentukan jumlah N suku pertama pada barisan geometri. Dan yang terakhir, kita nanti akan dapat menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan barisan dan deret geometri. Baiklah, kita mulai ya. Apa ya yang dimaksud barisan geometri? Barisan geometri itu adalah suatu pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Apa sih rasio? Rasio itu adalah hasil bagi dari suatu suku terhadap suku sebelumnya. Kita langsung ke contoh aja ya, supaya kalian lebih mengerti. Nah, ada suatu pola bilangan 3, 6, 12, 24. Kita akan cek nih, dia barisan geometri atau tidak. Cara ceknya, kalian lihat suku kedua di sini akan dibagi dengan suku sebelumnya atau suku pertama. Begitu pula suku ketiga dibagi dengan suku sebelumnya, yaitu suku kedua 6. Kita coba ya. Kalau 6 dibagi 3, berapa hasilnya? 2. Kemudian 12 dibagi 6, berapa hasilnya? 2. Begitu pula dengan 24 dibagi 12, hasilnya 2. Maka rasio dari barisan ini adalah 2, sehingga barisan ini bisa dikatakan dengan barisan geometri. Kita ke contoh kedua. Ada 80, 40, 20, 10. Kita lihat apakah dia barisan geometri atau bukan. Kita lihat suku kedua, kita bagi dengan suku pertama. Kalau kita bagi 40 dibagi 80 berapa? Setengah. Suku ketiga dibagi suku kedua, berarti 20 dibagi 40 juga setengah. Nah, maka contoh kedua pun merupakan barisan geometri. Selanjutnya, istilah-istilah pada barisan geometri. Yang pertama, suku pertama atau U1 sama dengan A. Tidak berbeda dengan barisan aritmatika ya, suku pertama atau U1 itu kita simbolkan dengan A. Kemudian yang berbeda adalah kalau aritmatika pakai B, beda. Kalau pada geometri adalah rasio R. Lambangnya R. R itu apa? Suatu suku dibagi suku sebelumnya. Jadi U2 dibagi U1 itu sama dengan U3 dibagi U2, sama dengan U4 dibagi U3, sama dengan U5 dibagi U4, itu sama dengan R, rasio. Seperti yang Ibu contohkan tadi ya. Kemudian suku ke N atau urutan ke N atau sama dengan UN. Suku ke berapa? Suku ke N gitu ya, sama dengan barisan aritmatika. Namanya juga UN. Nah, sekarang kita lihat. Ada contoh 3, 6, 12, 24. A-nya berapa ya? 3, betul. R-nya berapa? 2. Tadi kenapa kok bisa 2? 6 dibagi 3 berapa? 2. Kemudian 12 bagi 6 berapa? 2. Jadi harus sama ya semuanya kalau dibagi. 24 bagi 12, 2. Begitupun suku-suku berikutnya. U3, berarti U3 kemana? 1, 2, 3. Suku ke-1, suku ke-2, suku ke-3. Berarti U3-nya 12. Suku ke-4 berapa? 24. Sekarang contoh kedua. Kita lihat barisan 80, 40, 20, 10. A-nya berapa ya? Oke, betul. A-nya 80. R-nya 40 dibagi 80. Tadi berapa? Atau 20 dibagi 40. Setengah. Kemudian U3-nya berapa? 1, 2, 3. Berarti U3-nya 20. U4-nya 10. Menentukan suku ke N, UN. Nah, rumus UN
untuk barisan geometri adalah A dikali R pangkat N dikurangi 1. Jadi kalau bersama begini gak ada tanda itu sama aja dengan dikali ya. Berarti A kali R pangkat N dikurangi 1. Oke, contoh soal, tentukan suku ke-9 dari barisan di bawah ini. Nah, ini ada barisannya. Berarti yang ditanyakan apa? Suku ke-9 itu U9. Kita akan mencari U9. Kita tentukan dulu yang pertama. A-nya 3. Kemudian apa? R-nya 2. Tadi ya sesuai contoh 6 dibagi 3, 2. Kemudian N-nya 9. Ini ya, U9. Kita masukkan ke rumusnya. Berarti N di sini diganti dengan 9. U9 sama dengan A-nya kita ganti dengan 3. 3 dikali R-nya kan 2. 2 pangkat N-nya 9 dikurang 1. 9 dikurangi 1. 3 dikali 2 pangkat 8. Nah, kemudian kita hitung 2 pangkat 8 itu berapa? Kalian hitung di kertas hitung kalian ya, di lembar coret-coretnya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 8 kali berarti 256. Nah, kita gantikan di sini 3 kali 256. Hasilnya U9 adalah 768. Supaya kalian lebih mengerti lagi, kita belajar satu contoh lagi untuk menentukan UN. Tentukan masih sama, kita akan cari suku ke-9 dari barisan ini. Kita tentukan A-nya 80 ya. Oke, suku pertama. Kemudian R-nya itu setengah. Diingat tadi 40 dibagi 80 atau 20 dibagi 40, setengah. Ini ya. Kemudian N-nya berapa? 9, karena yang ditanyakan adalah suku ke-9. Kita masukkan rumusnya, berarti U9 kita ganti sama dengan 80. A-nya kita ganti 80 ya, suku pertama, dikali R-nya kita ganti dengan setengah. Pangkat 9 kurangi 1, karena N-nya 9. Didapat 80 kali setengah pangkat 8. Nah, setengah pangkat 8 itu didapat dari 1 pangkat 8, 2 pangkat 8. Jadi sama ya begini. Jadi kalau di dalam kurung ini berarti pangkatnya ini milik bersama, pangkatnya milik 1 juga milik 2. Kemudian, nah 1 pangkat 8 berarti 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu 1 kan. 2 pangkat 8 seperti yang kita cari tadi 256. Kemudian maka 80 dibagi 256 dikali dengan 1 atau 80 kali 1 kemudian dibagi 256 didapatkan 0,31. Gimana? Kalian mengerti atau tidak? Ibu harap kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan deret. Apa ya yang dimaksud deret geometri? Penjumlahan dari seluruh suku pada barisan geometri. Kalau kalian ingat barisan geometri seperti ini kan contohnya, maka kalau deret kalian tinggal menjumlahkan aja 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24. Itu yang dimaksud dengan deret. Oke, kita mengerti deret geometri melalui contoh ya. Deret geometri itu kan jumlah n suku pertama tadi kan, lambangnya itu Sn. Nah, kita langsung ke contoh 3, 6, 12, 24. Tentukan jumlah 3 suku pertama. Berarti kalau jumlah 3 suku pertama apa yang dicari? S3. Dari mana S3? Nah, diingat lagi U1, U2, U3. Berarti kalau kita cari S3 gimana? U1 tambah U2 tambah U3. Maka 3 tambah 6 tambah 12. Berapa hasilnya? 21. Hal ini juga berlaku pada barisan berikutnya. Contoh kedua nih. Tentukan jumlah 3 suku pertama. Berarti kalau cari S3-nya di mana? 80 tambah 40 tambah 20. Berarti S3-nya 140. Kalau yang ditanya S4 berarti 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10. Nah, yang terakhir menentukan rumus deret geometri.
kenapa sih kita harus menggunakan rumus deret geometri? Kalau tadi kita menghitung jumlah kan masih untung sedikit ya sukunya yang ditanyakan 3. Gimana kalau yang ditanyakan 9, 10, bahkan sampai 100? Akan banyak kalau kalian tidak menggunakan rumus. Makanya dibutuhkan rumus. Nah, rumus ini sebenarnya sama, tujuannya mencari Sn. Cuman perbedaannya adalah kalau rumus yang atas digunakan apabila R-nya lebih dari 1 atau R-nya kurang dari 1, si rasionya ya. Contohnya misalkan R lebih dari 1 kalau rasionya 2, pakai berarti rumus yang ini. Kalau rasionya 5, pakai rumus yang ini. Rasionya 9,5, pakai rumus yang sini. Atau kalau R-nya kurang dari negatif 1, misalkan negatif 3,5, berarti kita pakai rumus yang ini. Atau negatif 8, atau negatif 9, negatif 10, dan seterusnya. Yang penting kurang dari negatif 1, kita pakai rumus yang ini. Kalau yang bawah, kita pakai kalau R-nya itu lebih dari min 1 atau kurang dari 1. Bisa dikatakan ini bentuk pecahan gitu ya. Dalam bentuk pecahan yang kurang dari 1. Contohnya negatif setengah, setengah, 2/3, ataupun negatif 2/3. Supaya kalian lebih paham, kita langsung ke contoh ya. Tentukan jumlah 9 suku pertama dari barisan ini. Jadi contohnya masih di sini. Kita tentukan dulu apa? A-nya 3. Oke. R-nya 2. Kemudian N-nya yang diminta berapa nih di sini? 9. Berarti N-nya 9. Yang dicari berarti S9. Kita pakai rumus yang sini ya. Kenapa? Karena R-nya 2. Ingat, masuk dalam sini. Kita pakai rumus 3 dikali R-nya diganti dengan 2, ini ya, sesuai soal, pangkat 9, N-nya dikurangi 1. Nah, kalau rumus yang ini, 2-nya kamu pangkatkan dulu, baru hasilnya dikurangi 1. Beda sama yang tadi ya. Kalau yang suku ke N, pangkatnya dikurangi 1. Kalau sekarang, dicari dulu hasilnya ini, baru dikurangi 1. 2 pangkat 9 itu berapa? Nah, ini 2 kali 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 2, ada 9. Sama dengan 512. Tuh ya. Berarti 3 dikali 512 dikurangi 1. Yang bawah 2 kurangi 1, 1. Kemudian berarti 3 dikali 512 dikurangi 1, 511 per 1. Didapatkan S9 1533 dibagi 1. Berapa berarti? 1533. Ibu harap kalian paham dan mengerti apa yang Ibu jelaskan. Dan jangan lupa, setelah belajar video pembelajaran ini, kalian terus berlatih cari-cari contoh soal di buku-buku. Dan kalian terapkan rumus yang sudah kita pelajari. Oke, kalau begitu Ibu akhiri. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.